Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini di konstan bagian keempat, coding instan, ya kita coba membahas bagaimana membuat tampil data, ya, atau yang biasa kita sebut dengan CRUD. Ada create, read, dan update dan delete, ya. Nah, itu merupakan dasar dari sebuah pemrograman. Dari setiap pemrograman, kalau kita membuat aplikasi, baik itu pemrograman web, visual maupun mobile, itu tidak terlepas dari CRUD. Harus ada input data, tampil data, update data, dan hapus, ya, delete. Nah, tentunya hal-hal tersebut berkaitan dengan database, ya. Kita akan menampilkan data sesuai dengan aplikasi kita. Nah, jadi kalau kita aplikasinya purpose, maka pertama sekali kita perlu buat database, ya. Kita buat database. Database-nya berarti database purpose, ya. Nah, jadi sekarang kita buat database, ya. Untuk pertama, langkah pertama kita buat database. Oke, sekarang kalian teman-teman boleh buka tab baru, kemudian ketikkan localhost php myadmin, ya. Nah, sekarang kita coba buat nama database-nya aplikasiku. Enter atau create. Nah, untuk tabelnya kita coba buat tabel yang pertama adalah buku. Jumlah kolomnya 7. Saya rasa 7, ya. Nanti kalau kurang kita coba tambah, ya. Nah, buku ini kita tulis kode buku. Ingat, ya, dalam penamaan kolom di tabel tidak boleh pakai spasi. Ya, kalau saya lebih suka seperti ini, huruf besar, kemudian huruf besar di awal, ya, tanpa spasi. Nah, kode buku, kemudian judul, kemudian kategori, kemudian pengarang, kemudian penerbit, selanjutnya ada pengarang, penerbit, dan tahun, ya, tahun terbit, kemudian sinopsis, ya. Nah, saya rasa ini cukup. Nanti kalau misalkan ada tambahan bisa kita tambahkan, ya. Oke, kemudian kita tentukan tipe datanya. Ini kita buat varchar, ada 8 karakter. Kemudian judul, ini varchar, ambil paling banyak saja. Kategori ini kita buat int, ya. Oke, kemudian pengarang, ya. Pengarang kita buat varchar, ini juga sama. Nanti kalian boleh sesuaikan, ya, sebanyak karakter yang ada pada pengarang. Penerbit ini juga buat varchar, coba 50 saja, ini 50, ya. Kemudian tahun int, sinopsis varchar 255. Oke, nah ini defaultnya tidak usah diotak-atik, ya, artinya defaultnya boleh kosong atau tidak, dan di sini juga boleh di checklist atau tidak. Kalau kalian membolehkan ini boleh kosong, maka checklist saja bagian 0. Tapi kalau kalian tidak memperbolehkan kosong atau wajib diisi, tidak usah di checklist, ya. Oke, bagian kode buku kita ubah sebagai primary key, kemudian ini klik go saja. Nah, karena kebetulan kita kode bukunya kita input secara manual, maka AI atau auto incrementnya tidak perlu di checklist. Tetapi kalau kode bukunya kalian mau buat urutannya menggunakan angka 1, 2, 3 sampai seterusnya, maka ini harus di checklist, ya, auto increment, atau artinya akan diurutkan sesuai urutan nomornya secara otomatis. Oke, ini saya rasa sudah sesuai, ya. Ada nama kolom, tipe data, panjang tipe data,
kemudian primary key-nya sudah, dan seterusnya kita coba simpan. Oke, simpan. Nah, ini sudah berhasil, satu tabel sudah kita buat ya. Oke ya. Nah, kemudian datanya kita coba isi manual ya. Kita isi manual, isikan misalkan kode buku KB001, judulnya misalkan 7 hari mahir database. Kategori misalkan kita buat 1. Nah, nanti ini kita isinya sesuai dengan relasi tabelnya ya, karena kebetulan kita buat tabelnya baru 1. Jadi ini kita isikan secara manual saja ya. Harusnya ini bisa diambil datanya dari tabel yang berelasi tadi. Oke, kemudian pengarang kita tulis ini nama teman-teman aja, kalau saya buatkan. Kemudian penerbit ini Royal Press, tahunnya 2021. Sinopsisnya, buku ini membahas tentang bagaimana cara belajar database dengan cepat. Nah, saya rasa itu aja. Kemudian go ya. Oke, ini berhasil, kita coba lihat ya. Nah, ini sudah berhasil masuk datanya. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana menampilkan dari database ke aplikasi ya yang kita buat. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita coba buat. Yang pertama sekali adalah kita harus buat koneksi terlebih dahulu ya. Kita buat koneksi terlebih dahulu. Tujuannya untuk menghubungkan aplikasi ke database yang kita buat dengan beberapa coding PHP-nya nanti ya, yang membaca database yang sudah dibuat ya. Oke, langsung saja. Silakan kalian buat folder ya. Klik kanan pada folder aplikasiku, kemudian new folder, kita tulis nama foldernya config ya, atau konfigurasi ya, karena biasanya orang-orang itu menggunakan nama folder seperti ini ya, atau folder koneksi ya, begitu ya. Nah, jadi nanti di config ini bisa saja kita simpan beberapa file, ada file koneksi, function, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita klik pada folder config, new file ya. Nah, di sini kita buat file koneksi.php ya. Oke, koneksi.php. Nah, di sini silakan tuliskan coding PHP-nya, PHP, kemudian variabel koneksi. Jadi ini nama variabel boleh bebas kalian tulis namanya. Jadi yang penting kita paham ya, variabel koneksi MySQL connect, kemudian isinya localhost, kemudian nah ini server name-nya atau name server, nama server, kemudian ini database name-nya ya, username di database itu root. Kalau dia yang defaultnya itu root ya. Jadi kalau kalian belum ganti username pada database kalian ya. Nah, itu di bagian user. Nah, ini kalau misalkan belum ada yang diubah, kalau saya default ya. Jadi bawaan root, ini localhost, hostname-nya. Kemudian itu disesuaikan ke bagian koneksinya. Kemudian ini password. Nah, kebetulan saya akses PHPMyAdmin tidak diminta password ya. Jadi artinya passwordnya kosong. Nah, ada beberapa yang pengguna database ketika diakses localhost /phpMyAdmin enter, nah dia minta password dulu, username dan password. Nah, itu berarti sudah ditambah user akunnya. Nah, jadi sesuaikan ya dengan user akun pada database kalian. Nah, kebetulan punya saya adalah root dan passwordnya kosong.
Kemudian nama database-nya. Nama database-nya kita isikan nama database yang kita buat. Yaitu tadi kita buat namanya aplikasiku. Oke, tutup titik koma. Oke, nah untuk koneksi sebenarnya sampai di sini sudah selesai ya. Tidak perlu lengkap juga tidak apa-apa. Nah, tapi ini kalian boleh buatkan jika koneksi MySQL connect error ya. Jika koneksinya error, maka oke, saya rasa ini aja cukup ya. Nah, atau misalkan kita mau coba lihat koneksinya berhasil atau tidak ya. Jika tidak, maka koneksi berhasil. Jadi kalau tidak ada error, ya ini yang dia baca, koneksi berhasil. Nah, sekarang kita coba lihat apakah koneksinya berhasil atau tidak. Ya, jadi tinggal kita akses saja folder config dan file koneksi. Nah, ini untuk melihat secara manual ya, apakah koneksinya sukses atau tidak. Nah, tadi folder config / koneksi .php. Nah, ini koneksi berhasil ya. Yang dia ambil adalah statement yang kedua. Nah, jadi itu tandanya berarti tidak ada error. Kalau misalkan ada yang salah, misalkan ini saya coba buat error. Nah, ini yang muncul koneksi database gagal, tidak diketahui nama database ini ya. Oke, ini saya kembalikan. Nah, atau kalian mau pakai yang error aja, yang ini nggak usah ya, karena memang ini kita tidak perlu pakai, karena nanti di setiap file harus manggil koneksi, sehingga nanti kalau panggil koneksi ke tiap-tiap file ini juga ikut terbaca, maka ini kita hapus saja. Oke, simpan, kemudian refresh. Nah, kalau kosong seperti ini berarti sudah tidak ada masalah ya. Oke, itu tadi tentang buat database dan koneksi ya. Oke, mungkin untuk sementara itu saja dulu ya, karena waktunya juga sudah cukup lama. Kita sambung di video selanjutnya ya. Terima kasih. Kita lanjut ke konstan episode berikutnya atau bagian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.